Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Fonik, NIM 2110417319. Saya dari kelas M1 jurusan manajemen. Pada video kali ini saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Supply Chain Management. Nah, bagian A nomor 1, Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan adalah upaya distribusi aliran barang dan jasa yang mencakup semua proses mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. 2. Jika saya mempunyai restoran, saya akan menerapkan supply chain management pada restoran saya dengan cara memilih bahan baku yang berkualitas demi kepuasan pelanggan dan menjaga cita rasa tetap sama. Proses penyaluran barang secara langsung antara perusahaan dan konsumen tanpa perantara agar dapat membuat produk sesuai keinginan konsumen secara spesifik. Akan menyediakan persediaan yang cukup agar tidak mengecewakan konsumen supaya tidak kehabisan persediaan. Nomor 3. Supply chain sangat penting untuk UPB Pontianak. UPB Pontianak menerapkan supply chain dengan cara menyediakan fasilitas supaya mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak menjadi dapat kenyamanan dalam studinya. Yang keempat, jawaban dari 4 soal tentang SCM jika tinggal di Asia Tenggara. Pertanyaan pertama, tantangan dalam soal tersebut adalah tuntutan pelanggan yang semakin meningkat, meningkatnya persaingan dalam perjualan, bebas biaya pengiriman. Peluangnya, meningkatnya jumlah pesanan. Soal yang kedua, SCM saya perlu diotomatisasikan karena manajemen rantai pasokan dan supply chain manajemen berperan penting dalam membantu perusahaan untuk menjamin kepuasan para konsumen. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat mengetahui barang apa yang mereka inginkan serta kapan waktu yang tepat untuk mengirim barang tersebut. Soal yang ketiga, dampak otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses, dari perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain. Soal yang keempat, solusi saat ini juga sangat scalable karena berfungsi dengan model bayar sesuai pemakaian. Platform ini bahkan menawarkan tim change management khusus yang bekerja dengan sumber daya di lapangan untuk memastikan transisi yang lancar ke platform baru. Nah, kita masuk pada soal nomor 5. Pada video pertama, topik supply chain strategi. Pembicara Profesor Nyoman Pujawan, PhD, CSCP. Pentingnya supply chain strategi dalam persaingan di dunia bisnis karena strategi menentukan unggul atau tidaknya perusahaan dalam persaingan. Strategi mencakup keputusan-keputusan untuk jangka panjang yang berimplikasi pada perusahaan-perusahaan terhadap daya saing. Ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh supply chain, yaitu kegiatan physical process dan market mediation process. Efisien dan responsif merupakan 2 strategi supply chain yang mencerminkan kondisi produk yang berbeda. Perusahaan bersaing atas dasar harga, kecepatan, dan fleksibilitas. Dan ada 2 karakteristik produk dalam supply chain, yaitu produk inovatif dan fungsional. Decoupling point juga termasuk ke dalam bagian dari strategi karena dapat diartikan sebagai waktu dalam menggunakan persediaan barang sebagai dasar untuk memenuhi pelanggan, dan ada postponement yang merupakan penundaan diferensiasi produk yang juga termasuk dalam bagian strategi. Pentingnya supply chain strategi. Video yang kedua, topik Definition and Scope of Supply Chain Management. Pembicara Profesor Nyoman Pujawan, PhD, CSCP. SCM sangat penting bagi sebuah perusahaan karena SCM pemasok barang ke konsumen serta melalui distributor dikirim ke pemasok dan toko dengan barang yang berkualitas dan sangat bagus serta harganya yang terjangkau. Ada 5 aspek dalam SCM, yaitu reliability, responsiveness, agility, process efficiency, asset productivity. Dan ada juga 3 aspek yang mencerminkan kepentingan pelanggan, yaitu reliability, responsiveness, dan agility. Pada video yang ketiga, topik supply chain management. Pembicara Maria Eka, JP Aulia Azizah, A, R, M, Yusuf Irzan.
SCM adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan ini dimulai dari penyediaan barang mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Umumnya gambaran sistem SCM hanyalah supplier, distributor, dan customer. Akan tetapi pada kenyataannya, sistem ini akan melibatkan banyak pihak. SCM juga mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan pada kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan konsumen. SCM tidak hanya melihat aliran barang atau produk saja, tetapi juga proses aliran uang. Prinsip SCM yaitu membagi pelanggan berdasarkan kebutuhannya, menyesuaikan jaringan logistik berdasarkan pelanggannya, menambahkan nilai tambah untuk layanan kepada pelanggan, dan mengembangkan supply chain dengan menggunakan teknologi yang ada. 5 komponen dasar SCM yaitu supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan pelanggan. Tujuan diterapkannya SCM ini adalah pengiriman produk yang tepat waktu, mengurangi biaya, memaksimalkan hasil, memusatkan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang. Dalam penerapannya akan memberikan beberapa manfaat: memanfaatkan aset semaksimal mungkin, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar, dan menurunkan biaya operasi. Nah, kita masuk pada soal bagian B pada video yang pertama, topik pengantar supply chain management. Pembicara Oktri Muhammad Firdaus. Isinya, tujuan utama dari supply chain management atau manajemen rantai pasok adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen agar kebutuhan konsumen itu dapat terpenuhi dengan baik. Maka kita butuh perencanaan atau planning, pengadaan atau procurement, production atau operation, warehouse and inventory, yang terakhir transportation dan distribution. Kala Kota mengadakan bahwa secara sederhana supply chain terdiri dari 3 aliran, yaitu aliran barang, uang, dan aliran informasi. Manfaat dari menonton video tersebut, saya dapat memahami supply chain management adalah sebuah rantai, koordinasi, dan kolaborasi dari berbagai macam elemen yang tujuannya dari customer untuk customer. Pada video yang kedua, topik pengukuran kinerja supply chain. Bullwhip effect merupakan istilah yang digunakan dalam dunia inventory yang mendefinisikan bagaimana pergerakan demand supply chain. Bullwhip effect adalah suatu fenomena di mana satu loncatan kecil di level konsumen akan mengakibatkan lonjakan yang sangat tajam di level yang sangat jauh dari konsumen. Efek dari ini adalah semakin tidak akuratnya data permintaan. Kinerja supply chain. Salah satu aspek fundamental dalam supply chain manajemen adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain. Sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk yang pertama, melakukan pemonitoran dan pengendalian. Kedua, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain. 3, mengetahui tempat, posisi, atau suatu organisasi relatif terhadap pesaing. 4, menentukan arah perbaikan. Struktur sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, individual metric. Tingkat paling bawah dengan cakupan paling sempit diwujudkan dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya, lead time dan waktu setup dalam suatu waktu, tingkat persediaan dalam unit. 2, metric set. Kumpulan berbagai matrik membentuk matrix set. Kumpulan ini diperlukan untuk memberikan informasi kinerja suatu subsistem. Contoh kinerja persediaan tidak cukup diukur dengan satu metrik. Individual metrik persediaan bisa berupa ongkos simpan, tingkat perputaran persediaan, dan lain-lain. Level tertinggi kita memiliki sistem pengukuran kinerja secara keseluruhan. Tidak hanya kumpulan dari banyak metrik, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan kesesuaian antara metric set dan tujuan strategis organisasi. Manfaat yang bisa saya ambil dari video tersebut adalah saya dapat mengetahui bagaimana pengukuran pada supply chain management, metrik yang digunakan dalam kinerja supply chain management, dan metode SCORE atau supply chain operation reference.
Pada video yang ketiga, topik supply chain strategi and performance, pembicara Nyoman Pujawan. Video ketiga menjelaskan strategi dalam persaingan yang kini semakin ketat. Persaingan pasar membuat perusahaan harus memiliki diferensiasi atau cara untuk tetap eksis. Variasi produk yang semakin banyak menyebabkan life cycle produk semakin pendek. Strategi adalah sebuah pilihan mencakup keputusan-keputusan yang akan berimplikasi dalam jangka waktu panjang. Kebanyakan perusahaan menerapkan strategi dengan harga yang murah, namun kualitas yang sangat baik. Selain itu, ada perusahaan yang menerapkan strategi speed, di mana peluncuran produk lebih cepat dibandingkan perusahaan yang lain, dan strategi fleksibilitas, di mana jika perusahaan dapat lebih fleksibel, yang menjadikan perusahaan dapat menjadi faktor yang dipilih oleh konsumen. Hal inilah yang menjadi pilihan bagi masing-masing perusahaan, karena tidak semua strategi dapat dilakukan sekaligus. Manfaat saya dalam menonton video yang ketiga bahwa supply chain strategi sangat penting dalam persaingan pasar yang kini semakin ketat. Namun, kita harus bisa memilih antara strategi mana yang cocok untuk perusahaan kita. Kita masuk pada soal bagian C. Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan adalah memberi komentar video pertanyaan Bapak di Instagram. Yang kedua, membuat video record dari komentar materi di Instagram Bapak Adi Mursalin. Yang ketiga, komentar video penjelasan bab 5 desain jaringan dalam rantai pasokan dan membuat video recordnya. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Terima kasih.